Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita latihan PTS ini. Kita akan lanjut ke nomor 9. Nah, pada nomor 9 ini ada sebuah persamaan garis ya. Persamaan garisnya itu adalah 3x ditambah dengan 4y sama dengan 6. Kemudian dia menyinggung sebuah lingkaran ya, x kuadrat dan seterusnya. Tetapi lingkaran tersebut belum sempurna, ada nilai P ya. Supaya dia menyinggung, maka berapa nilai P-nya? Nah, berarti misalkan di sini ada sebuah lingkaran ya, lingkaran. Nah, lingkaran ini kebetulan kan pusatnya berapa? Pusatnya adalah 1,2 ya, 1,2. 1,2. Nah, dengan jari-jari kalau mau dihitung akar dari 1 ditambah dengan 4 dikurangi dengan P. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan pusatnya 1,2, 1,2. Kemudian ada sebuah persamaan garis menyinggung set. Nah, menyinggung sini. Nah, berarti 3x ditambah dengan 4y dikurangi 6 sama dengan 0 itu menyinggung sebuah lingkaran tersebut. Sehingga kita sebut bahwa jari-jarinya itu ada di sini nih, ya. Jari-jarinya ya. Jadi cara menghitung jari-jari dilihat dari garis singgung ini adalah jarak titik pada garis ya. R itu tanda mutlak jarak titik pada garis. Ingat rumusnya sudah dibahas di video sebelumnya bahwa 3 dikalikan 1 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 2 ya. Kemudian dikurangi 6 dibagi dengan akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ya. Atau R sama dengan 3 tambah 8 ya dikurangi 6 atau sama dengan 5. Di sini ternyata akar 5 akar 25 ya atau 5. Berarti jari-jarinya itu kita vonis 1 ya. Nah, karena jari-jarinya itu kita dapat 1, maka kita bisa hubungkan bahwa jari-jari kuadrat itu sama dengan 5 dikurangi dengan P. Dan jari-jarinya itu adalah 1 kuadrat sama dengan 5 min P. Maka nilai P-nya dipastikan adalah 4 ya. Nah, demikian nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 itu kita akan menentukan ya, di sini ada sebuah sistem persamaan, tapi dia tidak mempunyai penyelesaian ya. Dan tentukan nilai n-nya. Maaf, ini tentukan nilai n supaya nah, ini saya hapus ya, nilai n-nya. Nggak bisa nih. Berarti saya ganti aja. Ini maaf. Nah, yang ini saya ganti dengan tentukan nilai n-nya ya, n dari sini. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah sebuah persamaan lingkaran ya. Yang ini harus kita identifikasi adalah persamaan lingkaran. Dan yang ini adalah persamaan garis ya. Nah, sebuah persamaan itu tidak memiliki penyelesaian ya. Jadi kalau sebuah kurva dua sistem tidak memiliki penyelesaian, bahwa pada sebuah kurva itu dia tidak memiliki titik potong gitu ya. Misalkan ini adalah sebuah lingkaran ya, lingkarannya itu seperti ini ya, jari-jarinya 4 gitu ya. Dia tidak memiliki penyelesaian, berarti garis yang ini pasti gini nih, 1 ya. Kalau nggak gini pasti gini gitu ya. Dia tidak memotong. Kenapa miringnya ke sebelah gini, miring ke kiri? Karena ini gradiennya adalah min 1, berarti kira-kira miringnya seperti ini. Nah, jadi dia tidak sampai memotong lingkaran tersebut ya. Jadi kalau saya tulis bahwa penyelesaiannya, bahwa Y itu kita definisikan sebagai n min X ya. Kemudian dari persamaan ini kita substitusikan ke X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 ya. Atau kita tulis X kuadrat sama dengan
n min x kuadrat sama dengan 16 ya. Kita uraikan, x kuadrat ditambah dengan n kuadrat min 2nx ditambah dengan x kuadrat sama dengan 16 atau x kuadrat 2 ya, dikurangi dengan 2nx ya, ditambah dengan n kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Oke. Nah, saya tekankan lagi bahwa ini udah berubah menjadi persamaan kuadrat. Sehingga kalau misalkan kita tulis ini adalah nilai A, yang ini nilai B, yang ini adalah nilai C-nya. Andaikan sebuah persamaan lingkaran hubungan garis dengan lingkaran itu dia tidak memotong, nah kondisi ini kan tidak memotong ya, tidak memiliki penyelesaian, itu tidak memotong. Sehingga apa? Diskriminannya itu harus kurang dari 0 ya, diskriminan. Atau b kuadrat min 4ac dia harus kurang dari 0, atau 4n kuadrat dikurangi 4 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan n kuadrat dikurangi 16 itu kurang dari 0 ya. Atau 4n kuadrat dikurangi 8n kuadrat gitu ya. Kemudian ini kan 8 ya, ditambah dengan 128 ya, kurang dari 0. Kalau kita bagi ya, kita bagi 4 semuanya, n kuadrat dikurangi dengan 2n kuadrat ya, 2n kuadrat ditambah dengan 32 ya, kurang dari 0 ya. Sebenarnya nggak perlu dibagi ya, kita harusnya kita operasikan dulu ya, maaf saya ganti ya. Nah, ini kita operasikan dulu menjadi min 4n kuadrat ditambah dengan 128 kurang dari 0. Saya kalikan semuanya dengan min 1/4 ya. Oke, saya geser. Berarti n kuadrat dikurangi dengan 32 ya, lebih besar sama dengan 0. Kalau difaktorkan adalah n min akar 32 dan n ditambah dengan akar 32 ya. Akar 32 itu sama aja dengan 4 akar 2 ya. Atau n min 4 akar 2 dikalikan dengan n plus 4 akar 2 ya, lebih besar dari 0. Nah, penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut ya, berarti batas yang pertama ada 4 min akar 2, yang satu adalah 4 akar 2. Lihat koefisien n-nya itu adalah positif, negatif, positif, dan yang diminta adalah lebih besar dari 0, maka kita bisa menjawab seperti ini ya. Atau n-nya kurang dari min 4 akar 2 atau n-nya lebih besar dari 4 akar 2 ya. Nah, selesai nomor 10, sehingga nilai n itu bisa terwujud supaya dia tidak memotong adalah ketika n-nya kurang dari min 4 akar 2 atau n-nya lebih besar dari 4 akar 2. Nah, demikian pembahasan saya nomor 9, 10. Kita akan lanjut ke nomor 9, 11, dan 12 di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.